Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan sebuah hal-hal yang menarik, aktual dan tentunya kontroversial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu saya ucapkan kepada kawan-kawan semua selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi umat muslim yang menjalankannya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kali ini saya akan membahas hal-hal yang paling viral dan cukup kuat di kalangan masyarakat Indonesia khususnya pasca terjadinya penembakan yang terjadi di Mabes Polri, kemudian ada peristiwa bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Ini menjadi sebuah isu yang cukup kuat dan banyak dugaan-dugaan dari kepolisian terkait adanya ancaman terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kepolisian. Salah satunya yang paling menonjol adalah ditemukannya video yang beredar luas adanya hubungan antara terorisme dengan Front Pembela Islam, yang mana ancaman terorisme tersebut berasal dari kelompok ISIS yang sekarang menjadi ancaman di negara Suriah. Terjadilah sebuah peperangan yang sangat luar biasa. Namun rupanya keberadaan ISIS ternyata juga diduga ada hubungannya dengan Front Pembela Islam, yang mana pada masa itu adanya sebuah pembaiatan yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam, yang mana hal ini dijabat oleh Munarman Abu Bakril Baghdadi Al-Quraisy. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil, ada yang Pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Bang Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda, bertanya pengalaman Anda. Makanya, apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Bukan pernah. karena itu bukan kejahatan. Anda menjawab Berarti tidak ada pertanyaan kewenangan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu Belum, dipanggil kan? tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Apa Bagaimana? itu peristiwa pidana Apakah perlu yang dipanggil? dipanggil oleh polisi? Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi Sebuah tidak, Pak? peristiwa pidana. Pak Pola, Jadi gini. jangan menggiring. Ini menggiring. Saya ini. bertanya, saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Kalau saya bertanya Itu pernah didatang atau Banana, tidak, Anda itu dalam baik. teori hukum itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Itu berbahaya buat opini. Pertanyaan jebakan. Pertanyaan Pertanyaan saya simpel jebakan sekali. itu. Anda pernah dipanggil atau tidak? Ya itu pertanyaan jebakan. Perlu dipanggil atau tidak? wawancara Najwa Shihab dengan Munarman tersebut, kita bisa melihat sebuah hal yang sangat lucu ya, di mana seorang figur sekretaris FPI yang terkenal dengan agamawannya atau yang identik dengan sosok beragama, tetapi ketika ditanya apakah pernah dipanggil polisi, kok jawabannya ribet kayak gitu ya, bahkan menuduh-nuduh wartawan. Ini pertanyaan yang menjebak. Apa maksudnya pertanyaan yang menjebak ini? Tujuan daripada wartawan pada hakikatnya adalah ingin mencari kejelasan terkait sebuah hal yang dianggap oleh masyarakat pada masa itu menyimpang atau aneh, sehingga perlu ada sebuah klarifikasi. Tetapi dengan jawaban tersebut ya saya rasa ya agak ribet juga. Sebagai seorang wartawan ya tentunya juga agak jengkel dengan jawaban narasumber yang seperti itu. Pertanyaan dari Najwa Shihab kan sangat sederhana.
apakah pernah dipanggil polisi Anda? Kan gampang, tinggal jawab tidak pernah. Semisal tidak pernah, ya dijawab tidak pernah karena saya ini adalah orang baik, karena saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Semisal, ini kan sederhana sekali, tidak perlulah untuk membalikkan sebuah pertanyaan. Orang tanya kok tambah ditanyai, kan ini juga semakin ribet. Yang kedua, jika memang pernah dipanggil polisi, ya bilang saja pernah saya dipanggil polisi karena kasus ini kan gampang, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan sebuah kecurigaan bagi masyarakat atau penonton, apalagi itu di stasiun televisi. Mungkin seandainya wartawannya itu adalah wartawan tulis atau wartawan online, mungkin membuat judulnya akan semakin bombastis. Bisa saja akan membuat sebuah judul Munarman bungkam, sekretaris FPI bungkam, terkait video yang beredar atas tuduhan atau dugaan keterkaitan FPI dengan ISIS. Semisal, ini kan menjadi sebuah dilema dan menjadi sebuah judul yang bombastis, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Munarman ini bisa memudahkan bagi media, bagi wartawan untuk menggoreng sebuah isi pernyataan yang telah dilontarkan tersebut seakan-akan akan semakin disudutkan. Oleh karena itu, jika memang tidak memiliki kesalahan atau memang menjadi orang yang tegak lurus layaknya seorang agamawan, ya santai saja, tidak perlu ngegas-ngegas, apalagi berhadapan dengan wartawan. Seperti Najwa Shihab, saya rasa beliau adalah seorang jurnalis senior, tentunya juga tahulah kode etik jurnalistik itu sendiri, sehingga tidak perlulah dituduh-tuduh sebagai pertanyaan jebakan, akan menjadi opini publik, akan memelintir dan lain sebagainya. Yang akan membaca yang terjadi dan hasil karya jurnalistik, baik itu televisi maupun koran maupun media online, nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Biarlah masyarakat yang akan menilainya, tidak perlu ngegas-ngegas, bahkan menuduh Mbak Najwa Shihab ini sebagai pemelintir atau memberikan sebuah pertanyaan jebakan. Itu saja, mungkin apa yang dialami oleh Pak Munarman ini sendiri dapat menjadi sebuah contoh bagi semua narasumber yang ditanyai atau yang dihubungi oleh wartawan. Tidak perlu takut. Jika memang Anda tidak memiliki kesalahan, ya sampaikan saja apa adanya. Tidak perlu dibuat-buat dan tidak perlu membuat sebuah alibi-alibi yang malah itu semakin memperlihatkan kalau yang bersangkutan adalah bersalah. Tidak perlu, santai saja. Jika memang Anda menjadi orang benar, ya sampaikan apa adanya. Pertanyaannya sederhana dan tidak perlu ditakutilah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus video ini supaya bisa berkembang. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.